bahwa hampir semua munculnya bupati-bupati di wilayah dari ujung barat dan ujung timur Jawa itu adalah merupakan upaya dari proses babat alas. Saya akan mencoba untuk melihat buku ini di dalam konteks yang lebih reflektif. Buku ini lebih merupakan satu narasi deskriptif, ya, yang berakar pada sejarah di hampir seluruh bagian di Jawa, terutama kemudian dia mengkategorikan antara pesisir, kemudian pedalaman, dan juga dibicarakan basis-basis ekonomi dari masing-masing wilayah. Nah, yang menarik dari ujung paling barat, Hitler Sutherland mencoba untuk menjelaskan wilayah Banten, kemudian ke Cirebon, kemudian ke Priangan. Ya, Banten dan Cirebon memiliki sejumlah persamaan, tetapi Priangan agak sedikit berbeda. Dan basis ekonomi di Priangan itu berbasis pada perkebunan, Cirebon pada basis maritim, dan Banten juga basis maritim, di mana Banten itu kemudian dihancurkan kekuatan pelabuhannya, dan kemudian Priangan atau Prianger ini, distrik Prianger ini menjadi sangat terkenal dan sangat mendunia karena perkebunan kopi, teh, dan lain sebagainya yang menjadi sangat kuat di situ. Nah, kemudian setelah itu dia juga menjelaskan tentang Batavia yang memiliki karakter yang khas, di mana kekuatan Belanda pada masa itu sangat intens di dalam berkuasa di wilayah tersebut dan sangat berpengaruh, sangat dalam di situ dibandingkan dengan wilayah lain. Kemudian dia juga menjelaskan tentang kawasan pesisir, khususnya ketegangan-ketegangan yang muncul antar kekuatan-kekuatan di tingkat penguasa-penguasa setempat di situ, ya, yang konfliknya juga sangat luar biasa, dan kemudian dibawa kembali ke ujung timur atau dalam bahasa Belanda sering disebut sebagai Oosthoek di situ, di mana Hitler Sutherland ini juga menjelaskan konflik antara orang-orang Cina yang berbisnis dan menguasai tanah dan kemudian berkonflik di wilayah tersebut. Nah, sejarah konflik sangat kental di dalam buku ini antara kekuasaan di tingkat wilayah yang sebenarnya relatif kecil-kecil, ya, di dalamnya saling berkonflik satu sama lain, ya. Di hampir semua tempat selalu terjadi konflik antara kerajaan setempat kemudian dengan pendatang. Nah, ini yang saya kira perlu untuk kita refleksikan, pengertian antara pendatang dengan warga setempat. Warga tersempat termasuk tentu saja elit lokal, yang saya kira di dalam buku ini tidak begitu direfleksikan secara lebih dalam mengenai posisi dari kedua hal tersebut, kecuali dideskripsikan secara historis dan sangat menarik gambaran historisnya, karena merupakan data yang sangat penting. Nah, di sini kelihatan sekali bahwa kehadiran dari pendatang dalam konteks ini adalah kolonial Belanda, ya. Ini bukan hanya karena mereka bermigrasi ke wilayah yang ada di Nusantara, ya, tetapi yang menarik, mereka datang juga melakukan penaklukan terhadap wilayah-wilayah serta penghancuran basis-basis ekonomi setempat di situ, seperti yang dijelaskan di Banten, kemudian di Cirebon, dan bahkan lebih dari itu juga dilakukan divide and rule, sehingga Cirebon pecah menjadi 3, yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan di situ, yang kemudian mereka akhirnya juga masuk ke dalam pusaran ketegangan yang terus-menerus, bahkan sampai kini. Nah, kemudian juga ketika menjelaskan bahwa kehadiran dari pendatang yang dalam hal ini adalah kolonial Belanda, atau dalam bahasa Mahmud Mamdani disebut sebagai the settler, ini yang menarik adalah para pendatang ini begitu masuk ke wilayah ini memiliki satu
apa? Semacam teritori hukum yang berada di tangan dia di situ. Jadi penguasaan atau penaklukan terhadap wilayah di seluruh Jawa dari ujung barat sampai ujung timur itu menunjukkan adanya kekuatan hukum di tangan mereka, yang kemudian dari hukum itulah mereka menekankan aspek pentingnya hak di situ, hak atas kekuasaannya di wilayah Jawa. Kemudian kita bertanya, bagaimana dengan the natives? Gitu. Kalau kita pakai bahasanya Mahmud Madani, antara hubungan antara the settler dengan native gitu. Nah, di sini tampak bahwa apa yang disebut dengan native atau warga setempat itu lebih diletakkan ke dalam ruang yang sifatnya etnik di situ, atau di dalam ethnic space, kira-kira itu, bukan di dalam civic space. Sementara warga setempat itu diletakkan di dalam ethnic space, bukan civic space. Itu artinya apa? Artinya warga setempat sebenarnya diisolasi di dalam kapsulnya sendiri, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk membangun kesadaran akan civic di situ. Ini yang saya kira penting, dan warisan dari persoalan ini masih berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu kita bisa mengerti kenapa kemudian pada masa Orde Baru isu SARA menjadi penting di situ. Bahkan sampai sekarang isu SARA juga menjadi bagian penting. Karena apa? Karena dia punya basis antara hubungan the settler dengan the natives begitu, yang akhirnya mempengaruhi kondisi Indonesia seperti sekarang ini, di mana kita sebagai native sebenarnya tidak pernah mengalami proses terdidik di dalam civic space begitu. Jadi kesadaran civic ini tidak terbentuk secara matang, betapapun kita telah membangun apa yang disebut dengan negara modern Indonesia, tetapi kesadaran civic belum terbentuk sampai detik ini. Kesadaran yang muncul itu adalah kesadaran berbasis pada etnisitas. Di situ. Ini poin penting yang saya kira secara tersirat sebenarnya dijelaskan oleh Peter Sutherland di dalam hampir semua deskripsinya, tetapi tidak dicetuskan secara reflektif lebih lanjut di situ. Nah, ini satu situasi yang penting yang perlu kita diskusikan nanti, bagaimana itu terwariskan sampai kekinian. Nah, kemudian yang juga menarik dari perbincangan yang dilakukan oleh Hitler Sutherland, bagaimana munculnya elit-elit lokal yang kemudian berkuasa dan membangun dinastinya. Dia menjelaskan bahwa hampir semua munculnya bupati-bupati di wilayah dari ujung barat dan ujung timur Jawa itu adalah merupakan upaya dari proses babat alas gitu, atau membabat hutan, kemudian dia menguasai tempat tersebut, menciptakan pasar, menciptakan sistem politik di dalamnya dari skala yang kecil kemudian membesar. Begitu mereka menguasai populasi atau menguasai cacah, dan kemudian dia menjadi berkuasa. Kalau kita lihat seperti misalnya di kawasan Surakarta, kita mengenal istilah ngabehi loring pasar di situ. Ngabehi loring pasar ini sebenarnya ya penguasa pasar bagian utara, kira-kira itu. Karena loring pasar. Artinya apa? Pasar menjadi satu kekuatan penting bagi sumber ekonomi. Nah, raja-raja kecil di Jawa sebenarnya adalah muncul dari babat alas, membabat hutan, kemudian mendirikan pasar. Pasar bekerja dengan sistemnya sendiri, bekerja secara otomatis, dan kemudian si pembabat alas ini mengambil pajak dari sistem pasar yang ada, dan dia menjadi penguasa pasar. Di dalam konteks Surakarta itu tadi yang disebut dengan ngabehi loring pasar di situ. Nah, penguasa pasar bagian utara, kalau kita tarik kekinian ya bisa kita temukan di Pasar Senen misalnya. Kita bisa menemukan siapa penguasa pasar Senen bagian utara, siapa penguasa pasar Senen bagian timur, barat, dan selatan. Nah, model seperti ini sebenarnya muncul di situ. Tetapi kemudian mereka berkembang menjadi
pendiri kekuatan politik dan akhirnya menjadi bupati di situ. Ya, nah ini mereka kemudian menjadi the native yang sebenarnya itu ruang kosong, kemudian dia masuk, kemudian dia menjadi native di situ. Dan kemudian berinteraksi dengan orang. Orang-orang datang melalui pasar dan kemudian mereka menempati ruang tersebut. Ketika kolonial datang menjadi the settler, itu mereka mengambil alih tetapi tidak secara langsung karena proses penjajahan Belanda di Indonesia adalah berlangsung secara indirect rule, berbeda dengan penjajahan Inggris di Malaysia misalnya. Nah, penjajahan Inggris di Malaysia yang melakukan penjajahan secara langsung itu dilakukan. Tetapi di Indonesia oleh kolonial Belanda, dia berlangsung dengan menguasai local gentry yang ada di wilayah tersebut, para bupati, kemudian para sultan, dan lain sebagainya, dikuasai, dan merekalah yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Sehingga kolonial Belanda sebenarnya berada di atas. Artinya apa? The settler ini tidak langsung bersentuhan ke bawah di situ. Yang bersentuhan dengan rakyat langsung itu adalah ya para sultan, para bupati sampai ke bawah, para punggawanya di situ. Ini yang model di Indonesia. Yang kemudian pengalaman Inggris misalnya di India itu terjadi perang sepoi gitu, ada pemberontakan dengan model direct rules gitu ketika di India, kemudian terjadi pemberontakan sepoi dan kemudian akhirnya itu menjadi inspirasi bagi Belanda untuk tidak melakukan kolonialisme secara direct, tetapi secara indirect di situ. Nah, ini saya kira proses indirect rule bisa kita baca dalam bukunya Plural Society dari Furnival's, itu sangat jelas sekali bagaimana kekuasaan Belanda itu berlangsung melalui tangan-tangan local gentry yang ada di ujung Jawa dari barat sampai ke timur dalam konteks bukunya Hitler Sutherland ini. Nah, yang kemudian juga menarik bahwa populasi dari subjek di situ ya itu dikeluarkan dari konteks tadi yang saya sebut sebagai regime of rights di situ, regime hak begitu. Nah, di situ terjadi pembedaan. Kolonial Belanda memiliki rights atas wilayahnya, atas teritorialnya, tetapi the native tidak memiliki itu. Dia hanya memiliki penguasaan terhadap cultural rights begitu. Jadi ini menjadi regime of culture, yang satunya menjadi regime of rights. Oleh karena itu bisa dimengerti kenapa kemudian the native ini lebih banyak memainkan politik-politik yang warnanya adalah warna etnik, warna-warna agama, ataupun warna primordialisme yang lain. Dan sampai sekarang kita masih mewarisi situasi itu. Belajar dari Hitler Sutherland itu sangat kentara di situ. Termasuk bahkan ketika Hitler Sutherland ini menjelaskan tentang ujung timur, bagaimana penguasaan orang-orang Cina di ujung timur untuk bisnis di situ, itu menunjukkan mereka pada awalnya menguasai wilayah-wilayah, tetapi kemudian terjadi serangan balik dari the native terhadap orang-orang Cina, sehingga mereka harus menyingkirkan diri dari wilayah timur tersebut. Tetapi mereka sudah memiliki kekayaan yang cukup untuk mengembangkan lebih lanjut. Dan ini adalah konflik antara the settler yang dibawa oleh kolonial Belanda, orang Cina, untuk masuk ke wilayah sini dan kemudian berhadapan secara bersih tegang dengan the native di situ. Dan divide and rule di sini ini terpelihara, bukan hanya pada masa itu, tetapi juga pada masa sekarang. Saya kira apa yang bisa direfleksikan dari buku yang menarik ini dari Hitler Sutherland ini bisa untuk melihat secara reflektif kondisi kekinian, dan kita bisa melihat di mana sebenarnya akar dari persoalan yang sekarang kita hadapi itu di dalam konteks sejarah pada abad 15 sampai abad 20. Saya kira waktu saya sudah cukup. Terima kasih.